Assalamualaikum. Data science terbagi dalam beberapa tahapan proses. Pada kesempatan ini kita akan membahas masing-masing dari tahapan tersebut sehingga kita memahami peran dari masing-masing tahapan tersebut. Diharapkan dari pemahaman itu, maka pelaksanaan dari masing-masing tahapan dilakukan secara optimal sehingga bisa menghasilkan hasil yang baik dan bisa memenuhi tujuan dari strategi big data. Ada 5 tahapan proses dalam ilmu data atau data science. Yang pertama adalah acquire atau mendapatkan data, kemudian prepare atau praproses yaitu menyiapkan data, kemudian tahapan yang ketiga adalah analysis, dan yang keempat adalah report atau pelaporan hasil analisis, dan yang kelima adalah act atau aksi yaitu eksekusi rekomendasi hasil analisis. Langkah pertama dalam mendapatkan data adalah menentukan data apakah yang tersedia. Kemudian, identifikasi data yang relevan dengan problem. Jangan sampai ada data relevan yang tertinggal sekalipun kecil jumlahnya, karena bisa menyebabkan kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, semua data yang relevan yang tersedia harus kita ambil. Data datang dari banyak tempat, baik lokal maupun remote, dalam berbagai variasi bentuk, baik terstruktur maupun tidak. Samping itu juga dengan velocity yang berbeda. Ada banyak metode dan teknologi untuk mengakses berbagai tipe data yang beragam tersebut. Masing-masing sumber data memerlukan metode dan teknologi tersendiri untuk mengaksesnya. Misalnya, banyak data terdapat dalam database tradisional, misalnya big data yang terstruktur dari organisasi atau institusi. Untuk mengakses data dalam yang seperti ini, digunakan bahasa SQL yang banyak didukung oleh semua sistem manajemen database relasional saat ini. Kemudian untuk mengakses data-data yang berupa file-file seperti file text dan spreadsheet, digunakan bahasa scripting seperti Python, Perl, R, MATLAB, dan lain-lain. Data remote pada website menggunakan format yang sesuai yang disepakati dalam World Wide Web Consortium atau W3C. Di antara format itu adalah HTML dan XML. Mendapatkan data bisa dengan website crawling dan parsing data dari data HTML atau melalui web service, misalnya REST, WebSocket, dan GraphQL. Kemudian data pada NoSQL Storage juga semakin banyak digunakan untuk berbagai tipe data. Contoh NoSQL Storage ini diantaranya adalah Cassandra, MongoDB, dan Hbase. Umumnya mereka menyediakan web service untuk mengakses data atau akses langsung melalui API atau Application Programming Interface. Di samping itu diperlukan juga teknik image dan voice recognition untuk data-data audio maupun visual. Kemudian langkah yang kedua adalah penyiapan data. Penyiapan data, kita tidak bisa langsung membuat model untuk menganalisis data karena kita harus memahami lebih dulu data yang kita miliki untuk bisa membangun model yang tepat. Penyiapan data bisa dibagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama eksplorasi dan kedua adalah praproses itu sendiri. Eksplorasi dilakukan untuk mengetahui karakteristik asli data terkait kualitas dan formatnya. Setelah memahami data, lalu dilanjutkan dengan praproses, yaitu penyiapan data untuk dianalisis. Nah, dalam eksplorasi data, sering diperlukan preliminary analysis atau analisis awal terhadap data atau sampel dari data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari karakteristik spesifik dari data kita. Kenapa kita harus mengeksplorasi?
Ya, pada tahapan ini kita bisa melihat korelasi tren umum dan juga mengenali outlier. Tanpa tahapan ini kita tidak bisa menggunakan data secara efektif. Menggunakan grafik korelasi, kita bisa mengeksplorasi ketergantungan antar variabel yang berbeda di dalam data. Kemudian untuk mengetahui grafik tren, di mana ditampilkan apakah ada arah yang konsisten yang berkaitan dengan perubahan nilai dari variabel-variabel pada data. Kemudian outlier pada statistik adalah suatu data yang berbeda, yang jauh dari keseluruhan data yang lainnya yang bisa mempengaruhi keseluruhan kesimpulan statistik. Dalam eksplorasi ini kita juga perlu mengetahui summary statistik meliputi mean, median, mode, range, dan standar deviasi. Mean dan median diperlukan untuk mengetahui ukuran lokasi dari sejumlah nilai. Mode adalah nilai yang paling banyak muncul dalam dataset, kemudian range dan standard deviation digunakan untuk mengetahui sebaran dari data. Mengetahui data-data ini akan memberikan gambaran nature dari data. Dari data ini kita bisa mengetahui kalau ada yang salah dalam data kita. Misalnya, kalau dalam data umur untuk data penelitian demografis, kemudian di situ ada data yang bernilai negatif. Ya, tentunya ini tidak tepat. Kemudian nilai rata-ratanya di atas 100 itu juga perlu kita waspadai. Apakah ada yang salah dalam data kita? Mungkin ada outlier data yang salah yang nilainya mungkin sampai 150 mungkin begitu. Kemudian juga kita perlu juga melakukan visualisasi ya, teknik visualisasi ya, untuk memberikan gambaran yang cepat dan efektif. Contohnya misalnya teknik visual, misalnya heat map ya, untuk menunjukkan titik hotspot ya. Kemudian histogram untuk menunjukkan distribusi dari data dan bisa menunjukkan skewness atau kecondongan atau sebaran yang tidak biasa. Kemudian kita juga bisa menggunakan box plot ya untuk menunjukkan distribusi data. Kita bisa menggunakan line graph untuk melihat bagaimana suatu nilai berubah seiring waktu dalam data. Adanya spike atau loncatan nilai akan mudah kita lihat kalau kita menggunakan line graph ini. Scatter plot juga bisa menunjukkan hubungan antara dua variabel. Nah, kemudian kelompok prepare atau penyiapan data yang kedua adalah pre-proses atau pra-proses. Jadi data mentah yang kita dapatkan dari sumber tidak bisa langsung kita proses dalam analisis. Ada dua tujuan di dalam tahapan pra-proses data ini. Yang pertama adalah cleaning data atau membersihkan data. Ini untuk mengatasi permasalahan kualitas dari data mentah yang didapatkan dalam tahapan sebelumnya. Dan yang kedua adalah transformasi data mentah tersebut ke dalam format yang sesuai untuk dianalisis. Termasuk dalam transformasi ini adalah mengintegrasikan data jika data berasal dari beberapa sumber atau data stream yang berbeda. Mengapa perlu dilakukan cleaning atau pembersihan data? Ya, data dari dunia nyata merupakan data yang berantakan, bisa dikatakan berantakan. Banyak permasalahan yang terdapat dalam data yang di dunia nyata ini. Di antaranya adalah nilai yang tidak konsisten. Misalnya customer dengan dua alamat berbeda. Kemudian duplicate record. Misalnya ada dua cabang yang berbeda dan menyimpan data penjualan untuk customer yang sama dengan dan data tersebut masing-masing customer yang sama tersebut mempunyai data ada nilai yang tidak sesuai. Kemudian ada missing value ya, misalnya kurang data usia customer dalam studi demografik. Kemudian misalnya invalid data ya, misalnya kode pos yang salah, tidak sesuai. Kemudian adanya outlier yaitu data yang nilainya jauh menyimpang dari nilai yang sewajarnya sehingga mempengaruhi nilai statistik secara keseluruhan. Kemudian bagaimana kita menangani kualitas data ini? Ya, umumnya kita tidak punya kontrol penuh terhadap data tersebut ketika dibuat sehingga kita tidak bisa mencegah terjadinya permasalahan kualitas ini.
Oleh karena itu, opsi yang kita miliki umumnya adalah mendeteksi dan menghilangkan hal-hal yang menyebabkan turunnya kualitas data tersebut. Ada beberapa hal alternatif langkah yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan kualitas data ini. Di antaranya adalah menghapus data dengan missing values, kemudian menggabungkan record yang terduplikasi, di mana tentunya harus ada ketentuan apa yang dilakukan ketika konflik terjadi, misalnya memilih nilai yang lebih baru. Kemudian untuk nilai yang invalid bisa dilakukan estimasi nilai yang reasonable sebagai pengganti. Sebagai contoh, misalnya ada data yang salah pada umur dari data pegawai atau mungkin tidak terekam, ya, missing value juga. Bisa diperkirakan dengan berbasis pada berapa lama pegawai tersebut bekerja dan umur rata-rata pegawai yang baru. Kemudian bisa juga kita menghapus data outlier yang tidak terlalu penting dalam pencapaian tujuan analisis big data yang sedang dilakukan. Nah, langkah-langkah ini harus dilakukan secara hati-hati karena diperlukan pengetahuan terhadap domain dari data yang hendak diproses. Jadi perlu pengalaman, pengetahuan yang mendalam tentang topik yang hendak dilakukan dalam analisis data tersebut. Kemudian setelah membersihkan data, kemudian dilakukan transformasi data. Langkah ini biasa disebut dalam beberapa istilah, banyak istilah yang mungkin dalam beberapa literatur atau artikel yang ada, misalnya bisa disebut manipulasi data, data pre-processing, data wrangling, atau data mungking. Dalam langkah ini ada beberapa tipe operasi yang bisa dilakukan, di antaranya adalah scaling, transformasi nilai, feature selection, dimensionality reduction, dan manipulasi data sendiri. Scaling ini adalah mengubah range nilai ke range interval yang spesifik. Kenapa dilakukan perlu scaling ini? Ya, ini dilakukan untuk menghindari karakteristik dengan nilai karakteristik dari data yang nilainya besar sehingga mendominasi hasil, misalnya begitu. Jadi contohnya dalam scaling adalah misalnya mengubah ring nilai yang mungkin dari 50 ke 100 diubah jadi ringnya dari 0 ke 1, ya. Umumnya kadang disebut dengan normalisasi nilai. Dengan cara ini bisa dihindari adanya dominasi nilai hasil oleh suatu karakteristik yang berada dalam interval nilai yang besar. Misalnya ada dua nilai, ya, nilai berat badan dan nilai dalam kilogram dan nilai tinggi dalam meter. Kalau berat badan kan mungkin kalau orang dewasa bisa dari 45 sampai mungkin 100, ya, begitu. Kemudian kalau nilai tinggi ya 1 meter sampai maksimal 2 meter. Nah, apalagi kalau orang Indonesia mungkin tidak sampai 1,9 saja, mungkin sangat jarang sekali. Nah, di sini terjadi perbedaan interval nilai yang sangat besar sekali. Dan nanti kalau kita gabungkan, bisa jadi ini akan mendominasi nilai berat ini. Oleh karena itu kita melakukan scaling, semua nilai ini kita skalakan di dalam interval 0 sampai 1. Sehingga kontribusi dari masing-masing karakteristik ini di dalam keseluruhan nilai hasil dari hasil analisis itu sama, seimbang. Kemudian transformasi nilai, ini untuk mereduksi noise dan variability dari data. Di antaranya yang dilakukan misalnya adalah agregasi. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan data input penjualan harian, ya, kita akan mendapatkan data yang sangat fluktuatif. Nah, agregasi ini kita bisa melakukan agregasi dengan melakukan pengelompokan ini dalam secara mingguan atau mungkin bulanan. Ya, ini akan mereduksi fluktuasi tersebut. Kemudian juga ada beberapa teknik filtering lain untuk menghilangkan variability dari data ini. Ya, tentunya filtering ini harus akan dibayar dengan
berkurangnya detail dari data. Oleh karena ini, langkah ini harus dipertimbangkan secara seksama sebelum dilakukan. Apakah akan mempengaruhi keseluruhan analisis atau tidak. Kemudian juga yang berikutnya yang sangat penting adalah feature selection atau pemilihan fitur. Fitur ini adalah karakteristik yang digunakan sebagai parameter untuk analisis data. Pemilihan fitur yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam analisis data. Dalam langkah eksplorasi data, misalnya kita melihat adanya korelasi dari dua fitur, misalnya harga produk dan data dan pajak penjualan. Pada kasus ini kita bisa menghilangkan salah satu fitur tanpa mengaruhi hasil analisis. Menghilangkan fitur yang redundan atau irrelevan bisa membuat analisis menjadi jauh lebih sederhana. Misalnya data analisis data teks, misalnya bisa dihilangkan stop word, yaitu kata-kata tertentu yang sering muncul tapi tidak relevan dalam membedakan topik. Kemudian ada beberapa algoritma yang digunakan untuk berbasis perhitungan matematis yang bisa menentukan seberapa relevan fitur-fitur yang ada, misalnya mencari relevan yang paling fitur-fitur yang paling relevan. Kita bisa juga di samping menghilangkan fitur yang tidak relevan, kita juga bisa mengkombinasikan fitur atau membuat fitur baru yang cukup relevan dalam analisis. Misalnya kita bisa menambahkan level edukasi pada analisis pengajuan kredit yang secara logika tentunya ini akan sangat relevan.